Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu dan Namo Buddhaya. Pada kesempatan yang sangat baik ini, saya sudah ada di garasi PO Santoso bersama dengan Pak Randi, bos muda dari PO Santoso. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga untuk penonton. Iya. Nah, konten kali ini nih sangat spesial banget ya, karena saya didampingi langsung oleh bos muda dari PO Santoso untuk membedah garasi dari PO Santoso. Tapi nggak cuma garasi nih. Saya pengen tahu Pak, sebenarnya ada apa aja sih Pak di PO Santoso? Sebenarnya bisnis-bisnis yang ada di PO Santoso itu ada bubur, ada osmom, ada karoseri kecil-kecilannya, ada paket juga, ada vulkanisir. Nanti kita bakal muter, kita bakal melihat apa yang jarang dilihat oleh orang-orang. Mungkin kita bisa mulai dari paket dulu, Pak. Nah, Kayaknya enak ya? boleh nih Pak. Kita akan mulai dari paket ya. Dan sebelumnya di sini saya udah mengantongi denah dari garasi PO Santoso nih. Ini udah lengkap banget ya dan eksklusif, hanya ada di channel Debus nih. Luar biasa. Oke. Tanpa menunggu lama lagi, kita langsung yuk kita lihat garasi sekilasnya. Habis itu kita langsung ke paket. Oke Sobat Tekbus, nah sebelum saya dan Pak Randi berangkat ke bagian paket, saya mau kenalin dulu nih sama bagian tiketing dari PO Santoso. Ada siapa Mas? Mas Bayu. Nah, Mas Bayu ini adalah bagian tiketing dan kita akan menunjukkan ke kalian semua gimana sih mudahnya memesan tiket Santoso. Monggo Mas. Tiket Santoso itu bisa dipesan langsung lewat kantor, bisa by WA atau maupun telepon di nomor 0293 363 715. Buat agen di tiap terminal juga bisa yang dilalui bus kita. Terus bisa lewat Traveloka, online, Redbus, Isibuk, itu bisa. Kalau lewat WA gitu bisa nggak Mas? Bisa. Nah, itu ya. Tadi udah dijabarin tuh betapa banyaknya pilihan cara untuk pesan tiket Santoso. Mulai dari langsung ke agen, terus bisa lewat Traveloka, Redbus, Isibuk, bisa lewat WA juga. Tunggu apa lagi nih? Ayo pesan tiket Santoso sekarang dan lihat betapa gampangnya tiket itu terpesan. Oke, makasih Mas Bayu atas penjelasannya. Siap. Terima kasih Mas. Oke, sekarang kita udah ada di bagian paket dari Santoso. Nah, mungkin ada penjelasan sedikit nih Pak Randi. Bagian paket ini seperti apa sih? Untuk para Bismania, kita kan jarang ngelihat bagian paket dari Santoso. Mereka ngertinya untuk yang para Bismania, Santoso cuma ada base-nya ya. Tapi Santoso itu sebenarnya juga dari dulu sudah ada perusahaan yang berdiri atas jasa kargo, atas jasa pengiriman. Namanya paket STS, PT Santoso Teguh Sakti. Jadi ini hasilnya kantornya. Kalau customer mau mengirim barang bisa langsung datang ke agen-agennya juga yang tersebar di berbagai wilayah, berbagai daerah, langsung diantarkan. Dan dalam waktu dekat PO Santoso juga akan membuka paket sendiri. PO Santoso juga akan membuka ekspedisi kargo sendiri, di mana nanti pengantaran barang itu akan dilayani melalui bis one day service. Oke, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Jadi, catat ya, sebentar lagi PO Santoso akan melayani untuk pengiriman paket. Jadi kelebihannya adalah dia one day service, nggak perlu full insurance pula. Nah, nggak perlu menunggu lama-lama lagi untuk mendapatkan paket Anda, karena bisa langsung dikirim dari agen, kemudian naik bis akapnya hingga ke tangan kalian. Nah, sekarang silakan kalian lihat-lihat dulu sekeliling ini, bangunan tempat paket ini. Yuk, monggo dilihat-lihat.
sekarang kita coba keliling-keliling area sini ya. Mau meliput. Iya Pak. Iya. Nah, ini dia tempat parkir dari unit-unit paket PT STS ya Pak ya. Kira-kira gimana nih Pak? Sekarang lagi rame apa enggak Pak paket Pak? Sekarang itu paket lagi sepi sih sebenarnya, agak-agak sepi, lumayan. Yang mesti kondisinya lebih bagus daripada usaha transportasi kondisinya, soalnya itu pengiriman barang, orang-orang biasanya pesen barang, tapi memang kalau dibandingin hari-hari normal itu memang berkurang, tapi nggak separah usaha transportasi. Jadi ternyata seperti itu guys. Memang balik lagi, ini kembali kepada karena pandemi. Jadi paket ini sekarang lebih bergerak guys dibandingkan PO-nya gitu ya. Karena divisi pengiriman paket ini juga pastinya selalu apa ya, mengedepankan keamanan dan keselamatan barang-barangnya Dan dibutuhin orang banyak, Pak. dan dibutuhin. Sampai selama-lamanya bakal selalu dibutuhkan ya, apalagi marketnya untuk transaksi sudah mulai switch juga ke online sebutannya. Itu dia salah satu yang kemajuannya adalah switch ke online, jadi lebih mempermudah pengiriman, proses pengirimannya. Yuk kita lihat-lihat lagi nih sekelilingnya. Ini ada berapa Pak total armadanya Pak? Total armadanya kurang lebih 40-an ya kalau di SK-nya ya, tapi fisiknya untuk melayani barang sekarang berapa kurang tahu juga. Ini sebenarnya diurus oleh keluarga yang lain ya. PT-nya sudah bukan diurus. Oke, nih banyak banget nih armadanya nih. Jadi nggak perlu takut lagi untuk istilahnya apa ya, armadanya kehabisan karena paketnya terlalu banyak. No. Ini banyak banget yang siap melayani pengiriman paketnya. Oke, sekarang kita bakal ke bagian lain, ke bagian vulkanisir. Ayo yuk kita kejar Pak Randi supaya kita nggak ketinggalan. Oke, sekarang kita udah ada di bagian vulkanisir, dan apa itu bagian vulkanisir akan dijelaskan langsung oleh Pak Randi. Monggo Pak. Jadi kita sekarang udah berada di gedungnya tempat pembuatan vulkanisir atau proses vulkanisir untuk ban-ban, di mana itu adalah proses ganti kompon atau lapisan karet di atas ban ya. Ini kita sudah buka luar dari tahun 1970-an ya Pak ya? 80-an? 80-an ya. Ini kita buka luar lagi dengan mesin-mesin yang masih bagus, dan ini karyawan-karyawannya mungkin kita juga bisa dengerin dari mereka apa kelebihannya vulkanisir Sanitra ini, vulkanisir dari PT Santoso Kencana Sakti ini. Yuk kita langsung liput Bapak Toha dan Pak Nasigen. Gimana Pak? Ya, nek vulkanisir di Santoso, upama ada cacat saya bisa memperbaiki, ngampas tidak bayar, itu karet ya bagus dan cepat, tergantung permintaan konsumen. Jadi kalau ada cacat kita bisa istilahnya retur gitu ya Pak ya, kita Ya, bisa perbaikin gitu ya Pak ya. Perbaiki kalau tidak cacat ya, nek cacat tidak bisa. Kalau perusahaan yang biasanya ngirim ke sini itu perusahaan dari lokasi mana ya Pak ya? Jogja ya. Jogjanan ya? Ya. Jogja. Perusahaan-perusahaan Jogja, ayo kita kalau butuh jasa vulkanisir kita ke vulkanisir Sanitra Santoso. Letaknya di depannya persis garasi PO Santoso.
Nah, sekarang saya sudah bersama Pak Nasihin untuk wawancara lebih lanjut. Teknis vulkanisir tuh gimana sih? Soalnya saya kurang paham nih. Pak, kalau vulkanisir itu satu ban butuh waktu berapa lama, Pak? Kalau menurut ukuran ya Mas, Hmm. kalau ukuran 700 sama 900 itu rata-rata 1,5 jam. Kalau ukuran 1000 2 jam. Kalau pertama lain lagi, kalau kan sini modelnya kan panas. Jadi kalau yang pertama kan yang 1000 2,5 jam, yang 900 2 jam. Sekarang memerlukan pemanasan pertama lah. Benar-benar. Kalau yang kedua 1,5 jam. Yang 1000 2 jam. Nah, itu guys, lama durasinya. Nah, yang pasti harga-harga itu adalah harga-harga terbaik dan terjamin kualitasnya. Oke, terima kasih Pak Nasihin atas waktunya. Oke guys, jadi setelah kita di bagian vulkanisir, kita akan ke bagian bospom. Oke, ayo kita kejar Pak Randi biar nggak ketinggalan. Bayangan lah kayak gitu loh, banyak. Ya aku jelasin masalah apa detailnya. Yang udah rapi ini apa ya? Iya, berarti yang udah rapi ini. Iya. Oke, sekarang kita ke bagian selanjutnya, itu bagian bospom. Tapi saya nggak ngerti nih bagian bospom itu apa. Saya serahin aja ya ke ahlinya ya. Monggo Pak. Halo, selamat siang ulang. Nah, ini bersama saya adalah Bapak Eri. Bapak Eri ini adalah bagian lapangannya PO Santoso, adalah driving force-nya PO Santoso. Keunggulan-keunggulan mesinnya itu tidak lepas dari campur tangannya Bapak Eri ini. Kebetulan Bapak Eri ini juga dipasrahin untuk mengelola bagian yang namanya Bospom PO Santoso, bengkel Bospom PO Santoso. Kebanyakan pelanggan-pelanggannya yang dari sini itu adalah PO-PO yang banter dan mesinnya Bospomnya rusak, gitu ya Pak Eri ya. Yuk kita masuk, kita lihat apa aja aktivitasnya di bengkel Bospom PO Santoso. Yuk. Oke guys, kita masuk guys. Oke, sekarang saya udah dari bagian jasa bospom nih ya, dari PO Santoso. Dan sekarang saya bersama ahlinya, yaitu Pak Eri. Kita serahkan langsung yuk untuk menjelaskan bagian-bagian jasa bospom itu seperti apa sih di sini gitu. Monggo Pak. Terima kasih. Saya Eri selaku administrasi di bagian bengkel ya, mungkin sedikit banyak mengetahui masalah bospom yang bisa bospom atau inject pump yang bisa kita layani di bengkel ini. Kita melayani inject pump yang berskala 6 silinder sampai 4 silinder dan 6 silinder. Jadi yang 8 silinder kita nggak bisa, kita menggunakan mesin dashband seperti ini dengan mekanik kita Bapak Ramli dan kemudian Bapak Tugiman yang sudah nggak ada di sini. Di sini ada inject pump atau bospom Hino tipe R260, ada tipe bospom Mercy, itu ada intercooler, ada King, juga bospom yang lain bisa kita lain, tapi kebetulan di sini nggak ada barang yang bisa kita tunjukkan karena itu barang-barang yang sudah kita selesaikan semua. Pelatihan kita seperti tes nozzle, kita juga melayani tes nozzle. Kemudian kalau mau kita tunjukkan untuk pengecekan barangnya, kita bisa lihat di sini. Mungkin bisa kembangin itu. Tumpang ke satu ini dengan ini bisa diusung mengkurang nempel juga kelihatan juga tidak apa-apa.
Mesin mana? Mesin Itu mesin. yang sudah lepas itu. Ya? Ini. Itu Mercy. Ini R260. Oh, 260. Untuk Hino R260. Nah ini sekilas caranya ya, karena Iya. kalau misalnya dilakonin lama banget Iya. ya. Karena harus teliti juga Ah. dalam ngecek. Iya. Monggo Pak, gimana Pak? Oh, gini ya. Iya. Ini udah terpasang ya. Sudah. Siap Ini untuk dicek. Ini kan kita lihat ini. Oh, oke. Jadi itu nanti diputar-putar Kita gitu loh. Kita mengetahui solarnya berapa sisinya keluarnya. Keren. Mantap. Jadi, kita ini semua sudah rata, ini kan semua. Jadi untuk berapa sisinya keluar untuk hidungnya, untuk pengecekan itu nanti kita imbangi sama konstruksi di mesin sana, Oh, mesinnya di mobilnya. Kita imbangi. berarti nyampe situ udah selesai Pak. Udah. Nah, seperti itu guys kira-kira alur pengecekannya yang dilakukan secara teliti ya pastinya. Oke, terima kasih Pak atas penjelasannya. Next kita ke bagian selanjutnya yuk. Nah, Sobat Dekbus, sekarang ini bagian eksklusif lainnya. Ini adalah bagian penyimpanan mesin, kaca, sama ada nih bis antik. Ini kita lihat masa uji berlakunya aja itu sampai 96. Saya belum lahir loh. Ini udah antik banget ya. Keren-keren. Dan saya suka bentuknya. Lihat deh, unik banget. Ini rounded gini ya. Jadi dia nggak kotak. Parah sih. Ini suatu kesempatan yang luar biasa untuk ngelihat barang antik di garasi PO Santoso. Monggo Pak Randi, mungkin ada yang mau dijelaskan di daerah sini. Sekarang di ruangan ini itu adalah tempat penyimpanan part dari yang namanya mesin bus. Kita ada kertas, ada blok, ada ring, ada apa. Ini montirnya kebetulan kalau kalian lihat nanti itu nggak ada yang ada di sini. Artinya lagi kosong. Artinya apa? Itu adalah sesuatu yang baik. Artinya kita tidak lagi dandan mesin gitu. Ini di sini juga ada tempat penyimpanan oli, tempat penyimpanan kaca, jok-jok bekas, juga ada base yang disimpan di sini, juga ada derek yang lama dari PO Santoso, juga ada di belakang ada karuseri. Ntar kita kesana juga. Silakan melihat-lihat. Nice. Yuk kita lihat 360 derajat dari ruangan ini ya. Tuh blok-blok mesin tuh di sebelah situ. Terus ada tempat-tempat oli ya, oli-oli, drum-drum oli gitu. Ini yang sedang didandanin, cooler. Nih ada truk, lucu bentuknya. Ada jok-jok lama juga. Nah, di situ jok-jok yang lebih terlihat bentuknya ya. Kaca tuh bagian sana itu ada tempat penyimpanan kaca guys di sana. Nah, ini ada gardan juga luar biasa. Ini adalah yang menurut saya tempat penyimpanan harta karun klasik dari PO Santoso. Mantap. Kita next kemana ya di sini ya? Yuk, tetap ikutin dan stay tune di video ini. Nah, sekarang saya ada di mini karoseri punya PO Santoso. Bisa kita lihat di sini, ini yang sedang diperbaiki ya. Ini lagi diperbaiki juga nih. Dan walaupun ini kelihatannya kecil, tapi lihat hasilnya. Lihat hasilnya yang ini. Keren dong, dia pakai stiker-stiker yang memantulkan cahaya gitu. Bahannya, apa sih nama bahannya ini? Lihat keren banget kan. Hasilnya itu wah gitu loh. Dan ini juga lagi ada diperbaiki ya. Saya lihat di situ, lagi pada kerja. Karena ini merupakan mini workshop atau mini karoseri. Jadi ya yang dikerjakan hal-hal yang kecil aja guys. Tuh. Yang kecil tapi tetap mendukung kesempurnaan dari masing-masing unit. Mantap pokoknya.
Guys, ini ada harta karun guys. Ini saya belum lahir loh. Ini bis sudah ada sebelum saya lahir. Ayo, kita kejar Pak Randi lagi, jangan sampai ketinggalan. Oke, sekarang kita ada di bagian line keberangkatan akap. Ini dari ujung sana sampai ujung sini itu adalah bis-bis akap yang siap untuk melayani pelanggan-pelanggan setia PO Santoso. Tidak hanya pelanggan setia, tapi calon-calon pelanggan yang lain yang tentunya tertarik untuk menggunakan PO Santoso yang melegenda dan semakin terpercaya. Kita lihat ya. Nah, ini ada satu nih yang keren banget unitnya. Lihat dong. Ayo sini kita lihat lebih dekat sini yuk. Keren banget nggak sih bodinya? Buatan Trisakti. Ini kalau kita lihat sasisnya ini Mercy, entah 1521 entah 1518, saya kurang tahu. Dan yang bikin keren adalah liverinya. Ayo kita lihat liverinya. Nah, ini sedang didandanin ya, di check up demi kesempurnaan. Nih guys, nih warnanya mengkilap ini guys, keren parah. Nah, ini kita lihat ya, ini kayak bentuk dari apa? Ekor pesawat. Dan ternyata ini bukan stiker loh. Ini padat gini, saya kurang tahu nama materialnya. Yang jelas ini keren. Kita next, jalan ke belakang yuk. Seperti inilah. Oke, ini 1521 ya. Lagi didandanin. Karena dia udah berjuang berapa tahun ya, jadi wajar lah. Seperti ini tuh wajar banget. Ayo, next. Nah, keren-keren banget kan? Keren-keren banget kan? Ayo, kita lihat lebih dekat. Nih, yang saya suka dari unit-unit Santoso yang kekinian itu liverinya. Liverinya keren banget. Liverinya keren banget guys, parah. Dan saya tertarik untuk menaiki salah satunya. Tapi yang mana akan yang saya naiki nanti, tunggu di video selanjutnya. Kita cari Pak Randi lagi yuk. Kita ditinggal guys. Nah, bagian belakang ini adalah bagian bis-bis yang belum siap untuk dijalankan. Dalam arti ya akan diperbaiki, didandanin segala macamnya ya, seperti itu. Oke, kurang lebih ini dia liputan lengkap dari bedah garasi PO Santoso. Tadi yang pertama kita sudah lihat bagian paket, terus kita sudah lihat bagian vulkanisir, kita udah lihat bagian jasa bos pom, dan di belakang tadi kita udah lihat gudang ya, bukan gudang, tapi tempat penyimpanan mesin-mesin, terus ada bangku, ada kaca, ada unit klasik di sana, terus kita udah lihat mini karoserinya, kita udah lihat area parkir bisnya, dan ini merupakan sebuah kesempatan yang jarang banget. Oke, sebelum video ini selesai, ada bonus nih guys. Jadi saya bertemu dengan manajer operasional dari PO Santoso. Di sini sudah ada Bapak Afang. Ya Pak, selamat pagi Pak. Oke, luar biasa. Dan Pak Afang ini mungkin akan sedikit menceritakan kenapa sih kalian harus banget naik PO Santoso. Monggo Pak, silakan. Ya untuk yang salah satu keunggulan kita ya terutama di tempat duduknya yang lebih lebar dibanding PO lain. Terus untuk kru kita yang pengalaman untuk cari jalan di masa misalkan kayak macet, banyak jalan yang macet, kita banyak kru yang pengalaman harus lewat mana untuk mencari jalan yang macet supaya sampai tujuannya tidak kesiangan istilahnya deh. Ya sebenarnya banyak juga sih penggemar kita yang di untuk PO Santoso ini ada grup komunitasnya juga, jadi
lovers Ya, ya. Santoso lovers di Lovers. Facebook itu. Terutama mungkin untuk keramaan krunya ya ke penumpangnya sama servisnya. Mungkin di situ ada. Iya. Apa yang sudah dikatakan Pak Afang ini benar banget semuanya. Saya sudah pernah naik PO Santoso seri H itu ke Ciawi dan benar. Mulai dari servisnya yang sangat ramah, jarak antar seat, jadi ruang untuk kakinya itu juga lega, toiletnya yang lega banget, terus dapat snack pula, krunya juga berpengalaman, itu bener banget guys semuanya. Dan mungkin ada nggak sih Pak keluh kesah yang sudah Bapak jalani gitu ya sebagai manajer operasional, atau kendala-kendala di lapang itu seperti apa Pak? Yang sudah Bapak tangani dengan handal itu seperti apa Pak? Ya, kadang yang kita siapkan dari pagi itu nggak sesuai keinginan. Misalkan kayak ada trouble sehingga harus ganti bis, juga harus ganti kru. Jadi ya kendalanya ya semacam kayak gitu ya, kayak perbaikan-perbaikan kecil dan lain gitu. Tapi untuk kendala beratnya sampai saat ini belum ada. Ya, luar biasa banget, Pak Afang sudah berpengalaman puluhan tahun ya di bagian operasional ini. Dan ya pasti di masa pandemi seperti ini, PO Santoso siap untuk menjalankan armada-armadanya yang baru, yang baik, dan yang bisa memuaskan perjalanan Anda. Terima kasih Pak Afang atas waktunya. Oke, tunggu apa lagi? Yuk kita beli tiketnya Santoso. Tadi sudah dijelaskan seberapa mudahnya tiket Santoso itu untuk kita beli, dan nikmati perjalanan bersama PO Santoso. Oke Sobat Dekbus, nah gimana? Sudah puas menonton videonya? Tapi tunggu dulu, kita mau ada closing statement nih dari saya dan dari Pak Randi. Terima kasih banyak untuk semua viewers yang sudah menonton dari awal sampai akhir keseruan kita dalam membedah garasi. Nggak cuma garasi ya, ada di seberang tadi bagian paket dan vulkanisir, itu sudah kita bahas semuanya. Ini sebuah kesempatan yang luar biasa untuk saya. Terima kasih banyak kepada Pak Randi atas waktu dan kesempatannya. Monggo Pak Randi, apabila ada yang ingin ditambahkan sebelum kita akhiri video ini, monggo Pak. Ini nanti Dekbus akan naik di armada ini. Armada ini adalah namanya Kawul. Kawul, kenapa dia memilih Kawul? Karena fasilitasnya juga lengkap, ada colokan di setiap seat, tabung apa, interior yang nyaman, juga seatnya itu amat sangat longgar. Ada dispenser dan juga krunya terkenal ramah, begitu. Krunya PO Santoso terkenal ramah. Saya di kesempatan kali ini ingin ngucapin salam hormat dan terima kasih banyak kepada kalian semua para penonton, terutama beberapa dan sebagian besar yang telah tetap setia menggunakan jasa PO, istilahnya pribumi yang legal. Kita support terus PO-PO di Jawa Tengah, kita support terus PO-PO di Indonesia, tetap naik bis, salam legenda dan tetap terpercaya. Oke, terima kasih Pak Randi. Semoga sukses selalu untuk PO Santoso, tetap melegenda apa? Terpercaya. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya. Selanjutnya ada video trip report. Jangan kemana-mana ya, tetap di channel Dekbus. Terima kasih.